Tidak hanya Gibran Rakabuming Raka, putra presiden yang akan maju di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, kami juga mencatat ada beberapa nama kerabat dan juga anak pejabat yang maju di Pilkada serentak 2020. Ini dia daftar yang kami catat oleh tim dua arah. Yang pertama ada nama Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo di Pilwakot Solo. Kemudian Bobi Afif Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, maju di Pilwakot Medan. Anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju di Pilwakot Tangerang Selatan. Selanjutnya ada nama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, keponakan Prabowo Subianto, yang akan berlaga di Pilwakot Tangerang Selatan. Ada pula anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindito Himawan Pramono, nanti akan berlaga di Kediri. Ipuk Fistiandani, istri Bupati Banyuwangi Aswar Anas, yang akan maju dalam pemilihan Bupati Banyuwangi. Ada adik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Irman Yassin Limpo, berlaga di Pilwakot Makassar. Pilar Sagaisan, anak Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, maju juga di Pilwakot Tangerang Selatan. Adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah maju di Bupati Mojokerto. Ini melanggengkan dinasti politik, Bung Maman. Ya, tadi saya udah bilang, dari sekian banyak tadi teman-teman Kompas sudah paparkan itu. Berarti kesannya kayak rusak kali Republik kita ini, rusak kali demokrasi kita nih. Terus kesannya kayak haram sekali mereka itu diterima di panggung politik kita gitu. Nah, ini yang saya maksudnya yang ingin saya sebetulnya ingin mengkritisi di situ. Artinya begini Mbak, saya ingin sampaikan kepada publik bahwa dinasti politik bukanlah sesuatu yang haram dalam politik. Itu dulu kita harus ingat betul-betul itu. Karena kasihan sekali di era reformasi ini, di era demokrasi ini, akhirnya kita seakan-akan kayak kalau ada anak pejabat maju jadi gitu politisi kayak nggak boleh, kesannya kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena itu tidak bisa dijadikan ukuran. Nah, saya selalu bilang kalau kita di Partai Golkar, kebetulan saya juga ketua Bapilu di Partai Golkar, saya ingin sampaikan dasar kita bukan hanya sekedar melihat tadi dia anak si A, si B, si C. Kita ada ngeliat yang kita ada hasil survei. Nah, survei ini kan menjadi salah satu rujukan pertama. Termasuk yang di Banten. Banten itu kan dinasti politik mulai dari Ratu Atut, kemudian sampai sekarang ini mau maju lagi. Ada Pilar Sagaisan, anak Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Iya, jadi gini. Sekarang gini, pada akhirnya kan publik yang menentukan. Kita ini kan partai hanya menyajikan ini loh, figur-figur yang mau kita dorong. Berdasarkan tadi dasar-dasar pertimbangan tadi hasil survei ya. Nah, kalau dari hasil survei yang jeblok juga ngapain kita dorong? Artinya kalau hasil surveinya memang memiliki potensi dan peluang, berarti preferensi masyarakat di wilayah itu memiliki keinginan si A ini menjadi. Saya tertarik dan dengan jangan lupa bahwa sistem politik kita menyediakan juga jalur independen. Jadi ketika partai politik dianggap katakanlah merampas kebebasan rakyat untuk mendapat pilihan pemimpin. Kalau memang masyarakat membutuhkan, dibuka kok jalur independen. Baik, gitu Golkar di Banten kemudian masih ada lagi klan dari Ratu Atut yang akhirnya maju, Pilar Sagaisan. Ini melanggengkan. Begini Mbak, saya pikir bahasa melanggengkan kita harus rubah menjadi satu hal. Kita geser, saya redefinisikan bahasa Mbak tadi. Setiap partai pasti menginginkan kekuasaannya bertahan di daerah tersebut. Karena kenapa? Semangat kita untuk berkuasa ingin memberikan dan melanjutkan program-program yang memang sudah kita persiapkan, sudah kita rencanakan sebelumnya. Artinya apa? Bahasanya begini, bukan melanggengkan, tapi ingin melakukan sustainability, kesinambungan. Kesinambungan atau melanggengkan. Ya, itu bahasanya keren lah. Itu yang kedua. Yang ketiga saya tambahkan lagi. Gini, kalau saya, ini atas nama demokrasi ya, pada saat kita memutuskan bahwa demokrasi ada di negara ini, maka dinasti politik jadi hal yang harus dimaklumi. Betul, tadi saya sih setuju. Kalau memang dia mampu, ya sudah. Tapi kan ada juga azas-azas misalnya fair play. Apakah mau main adil atau tidak. Nah, menurut saya pribadi, ada 4 hal sebetulnya yang mencegah dinasti politik ini tetap ada dan ada lagi. Yang pertama apa? Kerabat yang sedang menjabat itu tidak mengizinkan kerabat lainnya yang belum menjabat untuk ikut-ikutan konsultasi gitu. Tapi si kerabat yang menjabat ini kalau melarang, dia bertentangan sama undang-undang nih, melanggar hukum dia. Nah, kemudian yang kedua, kerabatnya lagi menjabat itu tidak punya hasrat untuk ikut-ikutan masuk ke ranah politik yang dikepalai oleh si pejabat. Kemudian yang ketiga, rakyat nggak milih. Kalau rakyat nggak milih, seperti yang kejadiannya misalnya di Makassar atau di daerah-daerah lain mungkin. Kalau rakyat nggak milih, berhenti itu dinasti politiknya. Yang keempat, nah ini juga penting. Ini untuk Bang Deddy dan Bang Maman. Kalau partai politik tidak memberikan rekomendasi pada
hal-hal yang terkait dinasti politik nggak kejadian juga ini dinasti politik. Nah, kalau sampai akhirnya diberikan rekomendasi menurut Anda? Ya tapi kan ini atas dasar demokrasi akhirnya boleh-boleh aja. Nggak ada yang haram. Dan dari jurnal juga ada positifnya, ada negatifnya juga si dinasti politik ini. Positifnya misalnya ini dari Arkansas University. Dia bilang kalau yang terkait dinasti politik di daerahnya biasanya dia lebih ingin membangun secara ekonomi di daerahnya. Negatifnya? Nah, terus kemudian positifnya lagi nih. Positifnya lagi adalah biasanya dinasti politik ini bisa melanggengkan women empowerment. Ini kata Harvard. Ya. Mungkin ini yang terjadi di Banten misalnya. Itu kan banyak tuh perempuan akhirnya. Tapi progres untuk pembangunan daerahnya? Nah, itu yang negatifnya. Jadi kadang-kadang banyak hal itu disalahgunakan tuh dinasti politiknya itu ke penyelewengan dana seperti yang terjadi di Bangkalan atau terjadi Saya tambahkan, kekhawatiran Anda ketika ada kerabat pejabat yang maju pada kontestasi pilkada ini, apakah ada penyalahgunaan atau kewenangan dan juga konflik itu tuduhan kepentingan? maut. Saya nggak mau menyampaikan itu. Tapi yang jelas tantangannya bagi para dinasti atau para keluarga yang menjabat atau maju konsentrasi pada saat kerabat lainnya menjabat adalah Anda kan sedang memanfaatkan demokrasi, maka jagalah demokrasi itu selama berlangsung di daerah Anda. Ya memang demokrasi harus dimanfaatkan, Mbak. Tapi kan demi kebaikan, kan gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi, misalnya begini loh, dinasti politik itu, ya katakanlah orang-orang yang lahir dari elit politik itu tidak akan bunyi. Gitu ya, tidak akan bunyi kalau tidak ada akseptabilitas dari masyarakat. Ya, kalau itu kan syarat pertamanya. Ya, nah yang kedua kita lihat, kalau dia sudah menjabat tidak menghasilkan apa-apa, hancur juga itu. Tidak akan bisa berpanjang-panjang, ya kan? Kalau bapaknya kacau misalnya tidak menghasilkan apa-apa, terus anaknya maju, loh kan masyarakat juga menjadi ini. Makanya kita beruntung bahwa kemudian kita punya proses demokrasi yang sudah sudah ada secara rigid, lalu ada proses accountability di mana ada banyak lembaga yang bisa mengawasi bagaimana kekuasaan itu digunakan. Baik. Maju nggak apa-apa sih, masa kan nanti dipilih juga oleh masyarakat. Penentunya adalah publik. Ya tentu saja penentunya ada publik. Saya menyatakan kita tidak sedang bicara soal demokrasi prosedural normatif gitu. Kita bicara soal idealnya. Saya mengapresiasi partai politik di awal-awal ketika pemilihan langsung itu dilakukan pilkada, di mana partai politik ini benar-benar mendengarkan rakyat untuk mengusung calon-calon yang saya kira generasi seperti Pak Jokowi. Emang kalau Gibran tidak mendengarkan rakyat? Saya lanjutkan dulu, generasi seperti Pak Jokowi, Ganjar, Ridwan Kamil, Risma, dan seterusnya, termasuk Pak SBY itu lahir dari generasi itu, di mana partai politik mendengarkan suara rakyat. Tetapi yang terjadi sekarang adalah juga mendengarkan rakyat, tapi calon-calonnya muncul adalah tadi yang daftar itu. Nah, saya kira ini pertanyaannya justru ke partai politik. Kenapa tidak bisa seperti sebelumnya? Kenapa ya sekarang yang ketika mendengarkan suara rakyat, yang muncul adalah calon-calon itu. Calon-calon yang punya kedekatan darah dengan pemimpin yang ada sekarang. Itu artinya ada masalah di dalam pengkaderan di partai politik. Oh tidak. Ada masalah di justru dalam inklusivitas. Kita ini dari dulu dikritik karena apa? Tidak terbuka dengan lain. Ya, bayangkan kan partai politik itu hanya salah satu sumber rekrutan pemimpin. Kita punya birokrasi, TNI, Polri, intelektual, pengusaha. Apa terus mereka nggak boleh jadi anggota dewan? Nggak boleh jadi kepala daerah. Loh, ini dulu kita harus jawab itu. Boleh sekali. Justru karena itu, makanya bagi saya, kalau menunjuk orang-orang ini bertentangan dengan logika berpikir masyarakat di wilayahnya, nggak akan jadi. Tidak akan dipilih. Kita juga nggak akan pilih. Kalau bertentangan dengan opini atau katakanlah suasana kebatikan rakyat di wilayah itu. Nggak akan jadi. Tapi ada satu proses di mana pemilihan itu yang sebetulnya tidak demokratis sebetulnya. Proses penunjukan dia maju atau tidak. Itu apa yang dilanggar? Tentu saya tidak ada yang dilanggar, tapi itu bukan berdasarkan secara langsung itu kan juga suara rakyat. Tuduhan yang sembarangan. Yang dimaksud tidak langsung berdasarkan suara tidak rakyat. Demokratis di situ di mana? Karena begini, di PD Perjuangan ada proses yang terbuka. Ya di PD Perjuangan mungkin, tapi bagaimana kita mengukur bahwa ada proses yang terbuka di satu partai? Itu ukuran internal dong. Masa kita mau calonkan terus lempar ke masyarakat? Tetapi ada penentuan si calon ini, itu intervensi partainya, dominasi partai itu sangat kuat. Sehingga partai sebetulnya itu by undang-undang. Betul, lagi-lagi saya tidak bicara soal yang normatif. Saya ingin mengatakan bahwa di sini ada peran partai yang sangat besar untuk menentukan siapa yang maju
dan siapa yang tidak. Ya, Memang Karena undang-undang ini- memberikan kekuasaan bagi partai politik Karena itu untuk kalau kita merekrut. menilai bahwa calon-calon itu bermasalah, itu artinya partai-partai punya masalah di sana. Oke. Kenapa Pak? Oke. Kenapa Tidak. rakyat Itu Nanti saya beri murni kesempatan. menjalankan Nanti saya beri kesempatan. sedikit lagi. Kenapa ketika dikatakan bahwa ini terserah rakyat milih atau tidak, tapi kan Anda mengajukan calon yang itu saja. Oke, Dicolok baik. Ya, ini, Oke, sorry, prosedurnya Mbak Cindy, saya tambahin. Ada Saya- intervensi. Kita sebentar, memilih Bang. calon itu banyak Oke. sekali indikatornya, tidak hanya satu, ya. Oke. Mulai dari rekam jejak ke inline atau tidak dengan ideologi kita, dia punya potensi apa tidak, bagaimana situasi politik di daerah itu, potensinya menang seperti Intervensi apa. partai terlalu besar tadi Loh, kata Mas memang Rahman. itu diminta oleh undang-undang. Kan nggak mungkin begini ya. PDI Perjuangan setiap kali ada mau kontestasi itu melakukan iklan di masyarakat. Kita membuka proses pendaftaran di mana orang boleh memberikan mengambil formulir lalu mendaftar mengikuti proses penyaringan. Dan kita tidak hanya membuka satu pintu. Misalnya dikatakanlah Kota Madia. Kita juga membuka di DPD-nya. Juga dibuka di DPP. Jadi ada banyak. Jadi kalau dibilang itu membajak demokrasi, ini salah kaprah. Oke, Tetapi dalam hal memutuskan, Ya. ya pertimbangannya kan banyak. Kalau di Tidak Solo, bisa serta-merta, kalau di Solo kan sebelum Gibran ada nama sebelum Gibran, wakil wali proses kota yang akan dialami maju. Gibran itu bahkan lebih berat dari calon-calon lain yang mendaftar. Saya menjadi saksi bagaimana beliau berjam-jam dites, diwawancarai, diinterview, diminta pendapatnya tentang PDI Perjuangan, Ya. tentang manifesto partai, tentang program-program unggulan partai, tentang sikap partai terhadap berbagai isu di Soal masyarakat. rekomendasi DPC yang kemudian diabaikan hingga akhirnya memilih Oh, Gibran tidak Raka Buming Raka. diabaikan. Karena dalam konstitusi PDI Perjuangan, DPC adalah salah satu pintu. Baik. Ada di DPD, masih ada juga di DPP. Jadi tidak ada. Oke. Karena dalam institusi konstitusi kita itu ditarik keputusannya DPP. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Baik, kalau di Ya. Golkar, Bung Maman. Kalau di Golkar kita kan tidak melihat Pak Purnomo dengan Gibran ya, karena kan dua-duanya kader PDIP. Kalau posisi Partai Golkar nih justru sebenarnya lebih fleksibel dalam memutuskan. Karena kalau kita lebih melihat, jadi gini loh, saya ingin sedikit mengkritisi loh teman-teman. Ini kan di depan saya ini kan dua orang punggawa-punggawa survei gitu ya. Saya selalu menjadikan basis survei itu sebagai dasar paling objektif dalam menilai sesuatu. Kalau kita menganggap mas-mas di depan ini menilai 1-2 orang, kita masih bisa melihat subjektivitasnya. Tapi kalau survei yang di mana ada 1.200 responden ataupun berapa tersebar, sebarannya itu tersebar di wilayah daerah itu masing-masing, bagi saya itu objektivitasnya. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa fakta survei menyebutkan gitu loh bahwa 36% masyarakat di wilayah Solo, itu satu ya contoh Solo. Oke. Yang kedua, kalau kita di Tangerang Selatan kurang lebih sekitar Baik. 52% Jadi Anda tidak mempermasalahkan masyarakat membutuhkan. proses penunjukan untuk satu orang ini maju ke pilkada oleh Apa partai yang politik. terjadi? Kenapa cuman anak presiden yang paling Ya, dominan? Anda gitu? tanya sama masyarakat Kita Solo. kita juga Jadi gini pengen loh, melahirkan Enggak, gini, kita gini, juga gini. pengen Mas, melahirkan Mas, Mas. Jokowi baru Saya loh ini dari Solo. Jadi Why agak not? terpancing nih. Jadi agak gini loh. Ini yang saya bingung sama Mas ini. Maksudnya gini loh. Loh, kok jadi anak presiden lah? Tanya sama masyarakat Solonya gitu loh. saya Kenapa Oke, setuju baik. sama Bang Maman. Singkat sebelum kita jeda. Saya Sebelum setuju kita sama jeda. Bang Maman. Lembaga survei Kedai Kopi juga melakukan survei itu. Oke. Ada di Solo, Tangerang Selatan, di Ya. Medan. Memang anak-anak yang punya brand family name bagus ini, atau kader-kader yang punya brand family name bagus ini memang ada di atas surveinya. Oke, baik. Dan Apakah- itu elektabilitasnya memang bagus. Kalau tadi kita bicara Gibran ya memang Gibran petarung, itu sudah dibuktikan. Dia nggak diterima Meskipun di Solo. DPC pada dia saat pergi itu ke rekomendasinya Semarang. bukan Itu Gibran. kan ciri-cirinya petarung. Nah tapi kalau yang lain menurut saya begini, yang perlu diberdebatkan sekarang adalah, saya sih lebih suka kita mendiskusikan apa yang harus dilakukan partai politik Nah. supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Karena tadi seperti saya katakan, oke. salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi karena partai politik memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang atau kader-kader yang punya kaitan dengan nama besar, walaupun secara hasil survei memang bagus. Apakah dengan elektabilitasnya. menentukan atau menunjuk calon dengan latar belakang nama besar ini menunjukkan bahwa partai politik lemah dalam pengkaderan? Kami akan kembali selepas jeda.